Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan rahmat kesehatan dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Dan Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Yesus menyapa Matius. Yesus juga menyapa Anda dan saya untuk mengikuti Dia. Dia tahu apa yang kita lakukan. Dia tahu jalan kebenaran mana yang harus kita ikuti. Maka Dia memanggil Anda dan saya. Bagaimana reaksi kita? Kalau reaksi Matius tadi, dia langsung segera meninggalkan tempat itu dan mengikuti Yesus. Apakah kita juga demikian? Ketika kita dipanggil oleh Yesus, kita berjuang untuk meninggalkan masa lalu kita, segala ketakutan kita, segala dosa-dosa kita, dan mengikuti Dia dengan setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih. Ketika Matius mengikuti Yesus, kemudian dikatakan dalam bacaan Injil tadi, Yesus makan di rumah Matius. Maka datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Bagi Yesus, kehadirannya harus menarik banyak orang untuk keluar dari dosa-dosa mereka dan membawa dan menuntun mereka ke jalan yang benar. Yesus tidak ingin orang terus berada dalam dosa. Maka Dia mau merangkul mereka dengan makan bersama-sama dengan mereka. Dia Allah yang tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Dia datang untuk merangkul orang berdosa agar mereka merasa bahwa mereka juga berharga di hadapan Allah. Bukan menjudge mereka, bukan meninggalkan mereka, bukan mengucilkan mereka. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita punya hati yang sama seperti Yesus? Yang tidak menjudge orang lain, tetapi merangkul mereka yang berdosa, agar mereka kembali bertobat dan boleh dekat dengan Allah serta memuji dan memuliakan nama-Nya. Kalau saat ini anggota keluargamu lagi melakukan kesalahan, kita tidak membenarkan kesalahan yang dia lakukan. Tapi kita tidak boleh berhenti mencintai dia agar dia bangkit dari kesalahannya dan menuju kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Mari Bapak Ibu, kita berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai, membawa pengharapan, membawa sukacita, bukan sebaliknya. Seperti yang dilakukan Yesus.
Aku datang bukan mencari orang benar, tetapi orang berdosa, agar mereka bertobat dan diselamatkan. Kita juga diutus demikian. Kehadiran kita membawa orang berdosa kembali ke jalan yang benar, agar mereka semakin dimuliakan dan memuliakan Allah Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Jamahlah mereka. Berikanlah mereka harapan akan kesembuhan. Jauhkanlah mereka dari keputusasaan. Izinkanlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu Tuhan, boleh mengalir dalam setiap organ tubuh mereka yang sakit, dan sembuhkanlah mereka. Berkatilah para dokter, para perawat, keluarga yang mendampingi mereka. Semoga mereka juga diberikan rahmat kesabaran. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.